Assalamualaikum Bu Elsi. Selamat Hmm. siang. Oh, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Mardia. Wah, ada apa ini, Bu? Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah. Sehat walafiat Bu Elsi. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh Bu? Oh, iya, nggak apa-apa. Silakan, Bu Mardia. Begini Bu, seperti yang kemarin sudah saya kabarkan ke Ibu, bahwa saya ada perlu dengan Ibu membahas mengenai proses coaching yang akan saya lakukan. Oh iya, mengenai pembicaraan kita yang kemarin ya, yang Ibu meminta saya untuk mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan teman sejawat Ibu ya. Iya, benar sekali Bu. Oke, rencananya Ibu mau coaching dengan siapa, Bu? Dengan Pak Parlin Bu. Baiklah. Berarti nanti saya yang akan mengamati Ibu melakukan coaching dengan Pak Parlin. Benar begitu, Bu? Ya, benar sekali. Oke. Baiklah, Bu Mardia. Sebelum melakukan proses coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, Bu. Ya, baik Bu. Nah, Bu Mardia, saat melakukan proses coaching, saya akan mengamati dan menilai beberapa kriteria penilaian proses coaching. Kita akan menggunakan kriteria mendengar aktif, pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coaching dengan rank nilai antara 1 dan 4 ya. Menurut Bu Mardiah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan Hmm, memberikan pertanyaan yang berbobot. oke, berarti dari ketiga kriteria penilaian coaching itu, yang untuk diobservasi, Ibu lebih menekankan kepada pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Benar begitu, Bu? Ya, Bu, karena dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin lebih menekankan kepada kompetensi pertanyaan berbobot, Bu. Karena Mm-mm. mengajukan pertanyaan yang berbobot itu merupakan hasil dari aktif mendengarkan, bersifat Hmm. terbuka, membantu coach mengamati dirinya, dan merangsang coach untuk merangkai ide, sehingga coach bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Hmm, oke, baiklah, Bu. Semua sudah saya catat. Berarti ini dijadikan kriteria untuk dapat mengetahui Bu Mardia sudah mencapai apa yang diharapkan dalam mengembangkan kompetensi coaching atau belum ya. Selanjutnya, kapan Ibu akan melaksanakan percakapan coaching tersebut? Kebetulan Ibu, saya sudah ada janji dengan Pak Parlin akan melaksanakan coaching siang ini, Bu. Bisa sekalian Ibu mengamati dan menilai proses coaching tersebut, biar Ibu bisa melihat mana kompetensi yang sudah berkembang ataupun yang masih perlu saya perbaiki, Bu. Oke, baiklah. Berarti silakan Bu Mardia menghubungi Pak Parlin agar dapat melaksanakan coaching dan saya akan mengamati percakapan Ibu dengan Pak Parlin. Silakan Ibu berbincang dengan coach Ibu. Saya akan mengobservasi atau mengamati. Dan setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang kembali ya, Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Mardia. Assalamualaikum, Pak. Kok menyendiri saja, Pak? Bapak sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sehat kok, Bu. Syukurlah kalau Bapak sehat. Oh ya, kira-kira saya mengganggu tidak ya, Pak? Tidak kok, Bu. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bapak sering menyendiri dan duduk berlama-lama di sini. Apa ada yang sedang Bapak pikirkan? Kenapa Bapak tidak bergabung dengan teman-teman guru di kantor?
Ada apa sih, Pak? Kalau boleh tahu, silakan Bapak ceritakan saja. Oh, enggak sih, Bu. Sebenarnya saya juga pingin banget sih ngobrol sama Ibu. Tapi sebenarnya malu. Alhamdulillah sekarang saya bisa jumpa secara virtual dengan Ibu. Jadi saya bisa cerita-cerita tentang masalah saya, Bu. Oh, baiklah. Jadi apa yang bisa saya bantu? Dan hasil apa yang Bapak inginkan setelah kita ngobrol-ngobrol siang ini, Pak? Sebenarnya sih saya hanya ingin dapat solusi sih, Bu, dari masalah yang selama ini saya alami, Bu. Oh, begitu. Terus, apalagi, Pak? Em, saya merasa tidak nyaman, Bu, di kantor. Sepertinya teman-teman saya itu sebenarnya nggak suka loh, Bu, saya menjadi wakil kepala sekolah. Tidak suka. Apa yang membuat Bapak mengatakan tidak nyaman di kantor? Kemudian, hal apa yang membuat Bapak berpikir bahwa mereka tidak ingin Bapak terpilih? Kalau boleh, coba ceritakan kenapa Bapak menjadi tidak nyaman di kantor. Sebenarnya saya juga mau sih, Bu, bergabung dengan mereka, tapi semenjak saya menjadi calon kandidat sebagai wakil kepala sekolah, utamanya saya ditunjuk sebagai bidang kurikulum. Nah, setiap saya berada di kantor, teman-teman itu sebagian menjauhi saya loh, Bu. Sepertinya mereka itu benar-benar nggak ingin gitu saya terpilih. Saya merasa tidak didukung. Makanya saya merasa lebih baik menghindar sih, Bu, dari teman-teman saya itu, Bu. Oh, begitu. Lalu, selama ini apa yang sudah Bapak lakukan supaya Bapak tidak terus-terusan menyendiri, menghindar dari mereka, Pak? Setiap saya bertemu dengan mereka, kawan-kawan saya itu yang tidak menyukai saya selalu bilang kalau nanti saya terpilih menjadi wakil kurikulum, saya tentunya akan bekerja dengan baik karena saya memiliki banyak keahlian semua, terutama keahlian saya di bidang IT. Tapi mereka semuanya seolah tak percaya dengan perkataan saya itu. Oh, oke, oke, baiklah ya. Kalau boleh saya coba simpulkan, kenapa Bapak tidak mau bergabung dengan kawan-kawan di kantor, yaitu karena Bapak merasa serba salah dengan reaksi kawan-kawan pada Bapak karena urusan pemilihan wakil kepala bidang kurikulum itu. Betul, Benar Bu. kan, Pak? Betul sekali, Bu. Saya itu benar-benar rasa gak nyaman gitu loh, Bu. Oke, sekarang saya udah tahu masalahnya. Terus masih ada lagi masalah lain tidak, Pak? Sepertinya ada lagi sih, Bu. Sebenarnya sih teman-teman saya itu baik-baik semua sih, Bu. Semenjak adanya pencalonan wakil kurikulum itu, Bu, saya jadi begini, jadi serba salah. Atau mereka pikir saya tidak mampu dan tidak pantas ya, Bu. Saya merasa dibebani terus-menerus oleh sikap mereka terhadap saya, terutama pada teman-teman yang selalu menjauhi saya. Dan saya kemudian seuzon dengan mereka kali ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Saya ini sudah benar-benar berbuat dosa ya, Bu, terhadap mereka. Dengan berpikir yang tidak-tidak negatif thinking gitu. Saya ini orangnya sebenarnya mudah bergaul loh, Bu. Bisa menerima pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan dari segi kemampuan IT, saya sebenarnya juga lumayan sih, Bu. Tapi kok teman-teman saya itu nggak dukung gitu ya, Bu. Nah, itu Bapak tahu. Sebenarnya mereka tidak pernah menganggap Bapak itu tidak mampu untuk menjadi wakil kepala sekolah. Hanya saja Bapak berpikiran kalau tidak mau mendukung pencalonan Bapak. Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin Bapak lakukan? Sebenarnya saya masih bingung sih, Bu. Harus gimana? Dan apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan dalam hal ini?
Dari beberapa hal yang sudah Bapak jelaskan tadi, kira-kira hal mana saja yang menjadi prioritas pertama untuk Bapak? Untuk yang menjadi prioritas saya sih, Bu, kemungkinan yang pertama saya akan minta maaf dulu kali ya, Bu, kepada mereka atas sikap saya. Kemudian karena saya mudah berpikiran negatif terhadap mereka, jadi saya merasa berdosa. Kemudian yang kedua, saya berusaha untuk memahami mereka, karena bukan cuma saya sebenarnya dicalonkan menjadi wakil kepala, sehingga mereka tidak mau terkesan memihak atau mendukung saya. Kemudian yang ketiga, saya akan berusaha membuktikan kepada kalau sebenarnya itu saya pantas gitu loh untuk dipilih. Dan saya tidak mau lagi sih menyendiri lagi, karena oleh sebab itu saya akan coba bergabung deh, Bu, dengan teman-teman di kantor seperti biasanya. Dan sebenarnya itu agaknya nyiksa batin gitu loh, Bu. Ya, keren banget, Pak. Saya bangga sama Bapak. Kira-kira ada hal lain tidak yang akan Bapak lakukan? Saya akan coba membuat program wakil kepala sekolah dan mencoba menjelaskan ke teman-teman itu tadi sehingga mereka tahu apa aja visi misi yang kedepannya. Dan tentunya saya akan lebih aktif lagi, Bu, mensosialisasikan program-program sekolah saya yang akan saya buat itu. Kemudian saya akan mempersiapkan hati dan perasaan ini jika nanti tidak terpilih. Tentunya saya akan tetap terus berusaha membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan saya. Walaupun saya tidak terpilih menjadi wakil kepala sekolah, Bu. Tapi selama saya bisa membantu, ya why not, pasti akan saya bantu. Nah, ini yang saya suka dari Bapak. Bisa jelaskan lagi ke saya yang lebih rinci lagi gitu, Pak? Iya, Bu, saya akan buat perencanaan secara rinci dan mencoba memintakan saran dan pendapat kepada teman-teman yang di kantor saya, agar saya juga dapat mengakomodir keinginan dan harapan teman-teman itu, Bu. Dan kedepannya jika saya terpilih, saya akan selalu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah demi kemajuan di sekolah kita ini, loh, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali, Pak. Saya yakin Bapak mampu untuk mewujudkan semua rencana Bapak. Kasih, Bu, Ibu sudah membagikan semangat saya. Saya jadi nggak murung lagi nih, nggak pingin menyendiri lagi. Bahkan saya bersemangat nih, optimis bisa terpilih, Bu. Alhamdulillah, saya senang sekali mendengarnya, Pak. Nah, dari obrolan kita kali ini, apakah Bapak bisa menceritakan kembali apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Baik, Bu. Dari obrolan kita kali ini, bisa saya simpulkan bahwa saya akan bersemangat untuk pencalonan diri saya sebagai wakil kepala dan tidak akan menyendiri lagi seperti ini. Justru saya harus membersamai teman-teman saya agar dapat mempersiapkan semua program kerja ke depannya gitu, Bu. Masya Allah. Saya suka dengan apa yang Bapak capai dalam diskusi kali ini. Lalu, kapan dan komitmen apa yang akan Bapak jalankan dengan rencana ini, Pak? Eh, Selepas dari sini kali ya, Bu, saya akan menemui teman-teman di kantor untuk meminta maaf atas sikap saya dan akan mengungkapkan serta merencanakan program bersama teman-teman itu, Bu. Oke, mantap-mantap. Lalu, siapa yang akan membantu Bapak untuk menjalankan komitmen itu? Saya akan coba minta Pak Ucup kali ya, Bu, sama Bu Elsi untuk mengingatkan. Dan saya berharap beliau berdua mampu untuk membantu saya dalam perencanaan program yang akan saya buat itu, loh, Bu. Nah, ini baru namanya hebat. Pak Parlin pasti bisa. Oke? Nah, tidak terasa bel masuk sudah. Ayo kita mencerdaskan anak bangsa. Oke, makasih banyak ya, Bu. Oh ya, Bu, jangan lupa pilih saya ya, Bu. Sama-sama, Pak. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baiklah, Bu Mardia. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Bu Mardia, kok putus lagi ya jaringannya ya? Bu Mardia, sudah hadir? Oh iya, siap. Siap, Bu. Heeh. Oke. Heeh. Baiklah, Bu Mardia. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi, Bu? Alhamdulillah, proses coachingnya berjalan dengan lancar, Bu. Dan saya merasa lega. Alhamdulillah ya, Bu. Nah, Bu Mardia, berdasarkan proses coaching tadi yang sudah Ibu lakukan dengan Pak Parlin, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan terkait indikator yang ingin Ibu capai? Menurut saya, proses coaching yang kami lakukan tadi itu sudah mengikuti alur Tirta, yaitu menetapkan tujuan daripada coaching yang kami lakukan, mengidentifikasi Hmm, permasalahan yang dihadapi oleh coach, berikutnya hmm, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan menanyakan komitmen komitmen coach sebagai bentuk daripada tanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya, Bu. Nah, sehingga dari proses coaching tersebut, coach bisa menemukan penyelesaian masalah yang dihadapinya. mm-mm. Bagus benar Bu Mardiah ya. Berarti Ibu sudah berhasil dalam melakukan proses coaching dalam membantu menyelesaikan masalah coaching ya Bu. Dan sesuai dengan pengamatan yang saya lakukan tadi, sepanjang proses coaching berlangsung, saya lihat Bu Mardia juga sudah mengikuti semua alur yang sesuai dengan percakapan Tirta. Dan ya, saya juga lihat Ibu sudah fokus kepada permasalahan koci. Ada presence atau kehadiran penuh di sini. Lalu aktif mendengarkan, serta mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Sangat luar biasa ya Bu Mardia. Semoga ke depannya Ibu lebih lancar dan sukses selalu dalam melakukan proses coaching-coaching selanjutnya. Ya, amin, amin. Terima kasih, Bu. Namun ada satu lagi nih Bu, ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu capai berdasarkan coaching Ibu hari ini? Untuk kedepannya, saya ingin lebih mengembangkan kompetensi dalam merangsang coach, dalam merangkai ide-ide, sehingga coach bisa lebih memberdayakan semua sumber yang ada di dalam dirinya, Bu. Wah, Masya Allah, luar biasa pemikirannya Bu Mardia. Semoga langkah yang Ibu ambil bisa membantu Ibu mendalami coaching alur Tirta sesuai ya Bu. Terima kasih ya Bu Mardia sudah melakukan sesi tanya jawab dalam memperdalam pemahaman kita tentang percakapan coaching alur Tirta. Semoga membawa banyak manfaat buat kita semua di masa depan. Amin, amin. Terima kasih. Sama-sama, Bu Elsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mardia.